Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Septiana, NIM S1B019047. Pembuatan video kali ini adalah untuk membahas hukum pidana dan kriminologi. Saya membuat video kali ini untuk melengkapi tugas yang sudah diberikan kepada dosen. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama itu pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jenis hukum pidana itu ada dua macam. Yang pertama itu ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis. Yang pertama itu hukum pidana tertulis itu sudah tercantum dalam perundang-undangan. Yang selanjutnya itu hukum pidana tidak tertulis itu ada pada hukum adat atau hukum kebiasaan. Sifat hukum pidana itu adalah publik, di mana publik di sini maksudnya adalah hubungan antara negara dengan masyarakat. Selanjutnya itu ada pada fungsi. Fungsi hukum pidana sendiri adalah sebagai alat kontrol sosial, di mana yang dimaksud dengan alat kontrol sosial ini adalah sarana perubahan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada lembaga-lembaga penegak hukum. Yang termasuk dari lembaga-lembaga penegak hukum di sini adalah advokat, kejaksaan, MK, KY, kepolisian, dan KPK. Selanjutnya itu adalah hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, di mana hasil dari penyelidikan dari kriminologi dapat memudahkan pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana. Jadi hubungan antara kedua ini sangat erat sekali, saling melengkapi satu sama lain. Adapun materi selanjutnya adalah tentang kriminologi, di mana kriminologi ini adalah suatu pengetahuan yang membahas tentang mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Tujuan dari kriminologi sendiri adalah memberitahukan kepada seseorang alasan mengapa dia melakukan kejahatan. Dan untuk materi selanjutnya itu adalah asas hukum, di mana asas-asas hukum ini adalah dasar terbentuknya hukum aktif di Indonesia. Hukum aktif yang dimaksud itu adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Asas hukum yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam, diantaranya itu ada asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional pasif, asas nasional aktif, serta asas universitas. Untuk selanjutnya adalah tentang sebab akibat dalam KUHP. Sebab akibat adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Tadi selanjutnya adalah tentang perbuatan pidana, di mana perbuatan pidana adalah suatu tindakan tertentu yang di sampingnya itu ada larangan dan sanksi yang diberikan. Sedangkan untuk percobaan dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan yang sudah diniatkan dan dijalankan tapi tidak selesai. Maksudnya itu kita sudah melakukannya tapi belum terselesaikan, diakibatkan oleh diri individu maupun diakibatkan oleh orang lain. Teori percobaan dalam hukum pidana itu ada dua macam. Yang pertama itu teori absolut dan teori percobaan dalam hukum pidana itu ada dua macam. Yang pertama itu ada teori absolut, di mana teori ini adalah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku. Yang kedua itu ada teori relatif, di mana teori ini berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur subjektif dalam perbuatan pidana itu adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan. Sedangkan unsur-unsur objektifnya itu adalah sifat melanggar hukum itu sendiri. Rumusan percobaan hukum pidana itu terdapat pada pasal 53 ayat 1 yang dimana berbunyi mencoba melakukan tindak pidana dengan sudah adanya permulaan tapi tidak terselesainya itu bukan dari kehendak sendiri.
Jadi sudah jelas percobaan pidana ini dimaksudkan adalah suatu perbuatan yang sudah kita lakukan tapi belum terselesainya itu bisa diakibatkan dari individu maupun orang lain. Misalnya nih, saya mencuri motor, tapi di pertengahan jalan saya sudah memegang motor tersebut untuk saya ambil, tapi di pertengahan jalan ada warga yang melihat saya, jadinya saya berlari. Itu adalah contoh dari percobaan dalam hukum pidana, di mana sudah ada niat serta saya melakukannya tapi tidak terselesaikannya, itu diakibatkan oleh orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.